Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rafid Sayyid. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video ini saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah, yaitu Qiraatul Kutub, di mana saya akan mengqiraah atau membaca kitab yang bertajuk Silsilatu Ta'limul Lughatul Arabiyyah At-Tarikhul Al-Islamiyah. Ya, seperti yang telah saya bahas di pembukaan tadi, bahwa kita bakal membahas salah satu kitab yang bertajuk Silsilah Lughatul Silsilatu Ta'limul Lughatul Arabiyyah, yang membahas tentang At-Tarikhul Al-Islamiyah, yaitu membahas tentang sejarah keislaman. Teman-teman yang punya kitab itu silahkan buka pada halaman 30 sampai halaman 32. Di sini saya sudah cantumkan di Word ya, supaya kita bisa mudah untuk menunjuknya. Langsung kita bahas dari bagian ini ya, sampai pada bagian terakhir pada halaman 32. Langsung saja. Di sini kita bakal men'i'rabkan atau membahas tentang kaidah-kaidahnya. Baru setelah itu kita memaknainya atau mengartikannya. Oke, langsung saja kita bahas ke kalimat yang pertama, yaitu yang ini. Nah, ini bacanya yang ini, nasabur rasuli wa muwaliduhu ya. Kita misalkan artikan kata per kata. Ini nasab, nasabu itu merupakan artinya adalah silsilah. Kemudian ar-rasul itu rasul, kemudian wa itu dan, muwaliduhu artinya kelahirannya. Kemudian nasab ini berkedudukan sebagai isim, ar-rasul juga sebagai isim, wa itu sebagai huruf ataf atau yang penyambung karena dia artinya kan dan. Kemudian muwaliduhu sebagai isim, yang hu-nya sebagai ya isim. Jadi kalau kita artikan langsung sekaligus, maka itu artinya adalah silsilah dan kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Oke, kita lanjut kepada kalimat yang selanjutnya, yaitu yang huwa Muhammadun. Itu bisa teman-teman lihat di bagian sini yang baris itu bacanya huwa Muhammadun bin Abdullahi bin Abdul Muttalibi bin Hashim bin Abdi Manaf. Oke, sampai situ. Jadi itu semua dari yang awal saya baca sampai ke Abdi Manaf itu semuanya isim, dikarenakan itu adalah nama dari Nabi Muhammad SAW beserta silsilahnya. Jadi tidak ada kata kerja, tidak ada kata apapun itu selain isim di situ. Jadi kalau kita artikan, yaitu artinya dialah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian kita baca kalimat selanjutnya, wa Abdu Manafi bin Zuriyati Adnan, dan Abdu Manaf itu berasal dari keluarga Adnan. Kemudian kalimat selanjutnya, wa Adnan min Zuriyati Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dan Adnan berasal dari keluarga Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW ini keturunan dari pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oke, kita bakal bahas yang paragraf yang ini ya. Kita baca yang ini, waqad, dibaca waqad, ini berkedudukan sebagai huruf. Waqad wulida itu fi'il madi, ar-Rasulullah SAW itu isim. Wulida ini fi'il madi yang artinya telah lahir. Yang telah lahir itu adalah ar-Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah lahir yaumal isnain. Yauma itu isim, isnain itu isim, artinya itu yauma hari, isnin itu senin, hari Senin ya. As-sani asyar itu isim, artinya 12 ya. Min syuhuri, min ini huruf, syuhuri ini isim ya, artinya bulan. Min ini dari ya. Min syuhuri artinya dari bulan. Rabiul Awal, ini isim, Rabiul Awal. Jadi Nabi itu
telah lahir di hari Senin tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Yang ini Amul Fil. Amul Fil ini artinya tahun gajah. Amu itu tahun, fil ini gajah ya, sama-sama isim. Amul Fil isim. Ini dalam kurung ini Agustus sanatin khomsumi'ah wasab'ina mitron. Jadi artinya tuh ini isim semua ya. Isim semua. Agustus sanatun itu tahun 570. Ini ada huruf mim, mitron atau masehi. Jadi Nabi itu lahir pada tahun gajah, Agustus tahun 570 masehi. Oke, masuk ke paragraf yang ini ya. Kita baca waladur rasulu yatiman. Ya. Waladu ini fi'il madi artinya telah lahir, ar-rasulu yatiman itu isim artinya ar-rasul ya. Ar-rasul itu rasul, yatiman itu ya yatim. Jadi Rasul itu telah terlahir sebagai anak yatim. Faqad ini berkedudukan sebagai huruf mata abuhu Abdullah. Mata fi'il madi, abuhu Abdullah itu isim. Jadi mata telah meninggal, abuhu ayahnya Abdullah. Jadi ayahnya Abdullah telah meninggal. Wa ini huruf, ummuhu isim, Aminah juga isim alam. Hamilu ya itu isim, bi ini huruf, hi isim. Fi syuhuril hamla al-ula ya. Jadi kalau diartikan dari sini ya, wa ini dan ya, ummuhu ibunya Aminah, hamilu hamilu mengandung, bihi mengandungnya, fi syuhuri pada bulan, syuhur itu bulan, al-hamla al-ula. Hamla ini kehamilan, al-ula itu awalan gitu, pas awal-awal pertama. Jadi kalau kita artikan tuh, dan ibunya Aminah itu mengandung dirinya pada saat awal-awal bulan kehamilannya gitu. Jadi ayahnya ini telah meninggal pada saat Nabi Muhammad tuh lagi dikandung oleh ibunya di awal-awal bulan kehamilannya. Dan lanjut yang ini, wa kana ini fi'il madi ya, wa kana abuhu qad kharaja. Kana ini fi'il madi artinya kayak telah terjadi. Abuhu itu ayahnya isim ya, abuhu isim. Qad kharaja, kharaja itu fi'il madi artinya itu telah keluar. Jadi ayahnya itu telah keluar atau telah pergi gitu. Fi tijaroti itu artinya berdagang atau pedagang ya. Kalau kita masukkan tuh ayahnya telah pergi untuk berdagang. Ila itu huruf jar, Syam tuh isim ya, nama tempat Syam. Jadi ayahnya tuh pergi keluar untuk berdagang, perginya itu ke Syam. Oke, kita ke kalimat selanjutnya yang ini ya, wa bainama. Yang wa bainama ini, wa bainama huwa raji'u ila Makkah. Wa bainama ini isim, huwa isim, raji'u ini fi'il madi artinya itu kayak telah kembali, ila Makkah, ke Mekah. Jadi ayahnya ini telah kembali ke Mekah. Marido fi'il madi artinya telah sakit. Fi toriki, fi itu artinya di, toriki artinya jalan, ini isim ya, toriki, fi ini huruf jar. Jadi di jalan ayahnya tuh pas lagi perjalanan ke Mekah dia jatuh sakit. Fatakhallafa, fa ini huruf, takhallafa ini artinya tuh tinggal ya, fi'il mudhari. Fi yatsrib, fi ini huruf, yatsrib ini isim ya. Jadi akhirnya tuh pas dia sakit di tengah jalan, pas mau ke Mekah dia sakit, dia memutuskan akhirnya untuk tinggal di Yatsrib atau dikenal dengan Al-Madinatu Al-Munawwarah ya, ini isim. Inda akhwalahu ini isim ya, inda akhwalahu isim. Akhwalahu ini artinya pamannya, min bani, min ini huruf, bani Najri minal Khazraji. Jadi dari bani Najri dan bani Khazraj, paman-pamannya ini. Wa tuwafiya, wa ini huruf, tuwafiya ini fi'il madi artinya telah meninggal, hunaka di sana. Jadi ayahnya ini pas dia perjalanan ke Mekah dia sakit, dia tinggal di Yatsrib bersama paman-pamannya dari Bani Najri dan Bani Khazraj, dan dia meninggal di sana. Ya, pada paragraf ini ya, kita sekarang baca paragraf yang ini.
itu bacanya walamma anqadat syuhurul hamla. Itu pada ketika bulan-bulan kehamilan telah berakhir. Sampai sini. Waladat Aminah walada, telah melahirkan, waladat setelah melahirkan, Aminah telah melahirkan, waladan itu anak laki-laki. Jadi pada saat ketika bulan-bulan kehamilan telah berakhir, Aminah telah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan pada bagian yang ini, falamma ja'al bashiru, yang ini falamma ja'al bashiru ila jaddihi Abdul Muttalibi bil khabari faraha. Nah, itu artinya ketika utusan itu menyampaikan kabar tersebut kepada kakeknya. Jadi ketika Aminah telah melahirkan anak laki-laki, kemudian ada utusan yang menyampaikannya kepada kakeknya Abdul Muttalib, farhan syadidan, beliau sangat senang sekali. Kemudian yang ini wa hamalal mauludu ilal Ka'bah, dia menggendong bayi itu ke Ka'bah. Siapa itu? Yaitu kakeknya Abdul Muttalib menggendong bayi itu, Nabi Muhammad, ke Ka'bah. Wasammahu Muhammad, kemudian dia menamakannya dengan Nabi Muhammad. Oke, kita masuk ke halaman 31, yaitu yang ini ya. Sampai sini kita bahas. Kita mulai dari judul besarnya. Yang ini dibacanya Nash'atur Rasuli wa Tarbiyatuhu. Nash'atur Rasuli wa Tarbiyatuhu. Nash'atu sampai ar-rasul ini ya, sampai sini isim, dan wa ini huruf ini ya, huruf ataf menyambung karena dia artinya dan. Kemudian tarbiyatuhu itu isim. Jadi Nash'atur Rasuli itu artinya pendidikan Nabi dan didikan Nabi. Kita bakal bahas tentang pendidikannya Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin seperti itu judul besarnya. Oke, kita masuk ke paragraf pertama dari halaman 31. Ini bacanya ittamasat. Ittamasat ini adalah fi'il madi, artinya telah mencari. Aminah itu isim, ya, nama dari ibunya Nabi Muhammad, Aminah. Liwalidiha isim, ya, semuanya isim. Untuk anaknya, ya, anaknya itu anak dari Aminah, yaitu Nabi Muhammad. Murdiatan itu isim, ya, artinya ibu susu. Kemudian minal badiyah, min ini huruf jar, al badiyah itu padang pasir, ya. Min ini artinya dari. Jadi kalau kita artikan ittamasat itu kan fi'il madi, berarti ittamasat Aminah, jadi menuju kepada ibunya Nabi Muhammad, Aminah. Aminah telah mencari liwalidiha untuk anaknya, ya. Li ini untuk, walidiha itu anaknya, yaitu Nabi Muhammad. Murdiatan ibu susu. Jadi Aminah itu telah mencari ibu susu untuk anaknya Nabi Muhammad. Kemudian di sini huruf jar, minal badiyati, ya, dari padang pasir, ya. Jadi kalau diartikan telah mencari ibunya Nabi Muhammad ini ibu susu untuk anaknya dari padang pasir. Oke, kita masuk ke kalimat selanjutnya yang ini. Itu dibaca wakanat itu artinya fi'il madi, ya, kayak telah terjadi. Al-adatu itu kebiasaan, dia termasuk isim. Jadi telah menjadi kebiasaan gitu. Telah wakanat al-adatu telah menjadi kebiasaan. An yabakhasu, an itu huruf, yabakhasu fi'il mudhari, artinya mencari. Jadi telah menjadi kebiasaan untuk mencari. Anas itu isim, artinya orang-orang atau manusia. An murdiati, an ini huruf jar, murdiati ini artinya ibu susu atau kedudukannya sebagai isim. Jadi kalau kita masukkan langsung ini telah menjadi kebiasaan, al-adat itu kebiasaan. An yabakhasun nas, untuk orang-orang kalau mau mencari, yabakhasu mencari. An murdiati, kalau mau mencari ibu susu. Ya'ashna fi sohrai,
ya'ashna fi sohra'i. Ya'ashna ini fi'il mudhari, fi ini ya'ashna ini artinya adalah tinggal fi sohra'i, di fi ini di, sohra'i ini isim, kedudukannya sebagai isim, artinya padang pasir. Haisu yakunu, haisu ini adalah fi'il madi, yakunu fi'il mudhari, yakunu al-jawu malaiman. Jawu ini isim ya, artinya cuaca. Malaiman, malaiman ini artinya itu kayak cocok gitu, cocok. Linumu at-tofli, linumu at-tofli, ini linumu at-tofli ini isim ya. Jadi kalau kita artikan sampai ke sini ya, telah menjadi suatu kebiasaan bagi orang-orang di sana kalau mau mencari ibu susu untuk menyusui anak-anak mereka, mereka bakal mencarinya yang tinggal di padang pasir. Karena apa? Haitsu yakunu al-jawu malaiman. Karena di padang pasir itu cuacanya cocok ya, al-jawu malaiman linumu tofli, untuk pertumbuhan anak ya. Jadi begitu artinya. Ya, kalimat yang selanjutnya fas-sama'u sofiyah. Kemudian wasyamsu, ini wasyamsu sati'atun, wal hawa'u naqiyun. Ya, kalau kita artikan fas-sama'u sofiyah. Fas-sama, sama itu artinya langit kan? Fas-sama langit, sofiyah itu cerah. Karena langitnya cerah, fas-sama'u sofiyah, wasyamsu sati'ah, dan mataharinya bersinar terang. Jadi asyamsu ini matahari ya, isim. Sati'ah itu bersinar terang. Kemudian wal hawa'u, wal hawa itu udara. Wal hawa'u naqiyun, naqiyun itu bersih. Jadi udaranya bersih. Jadi kalau kita sambungkan dengan kalimat tadi, alasan mereka mau mencari ibu susu dari padang pasir karena di padang pasir itu langitnya cerah, fas-sama sofiyah, wasyamsu sati'ah, karena mataharinya bersinar terang, wal hawa'u naqiyun, karena udaranya yang bersih. Oke, langsung ke kalimat selanjutnya. Wakanat, seperti yang tadi itu fi'il madi ya, kayak telah gitu. Wakanat hunaka qabail. Qabail itu suku atau kabilah kalau kita sering sebutnya. Hunaka itu di sana. Jadi kayak di sana tuh telah ada kabilah atau suku ya. Kabilah atau suku. Masyhurah itu terkenal. Jadi kalau kita sambung, jadi di sana itu ada kabilah atau suku-suku yang terkenal bihadzal amal, terkenal yang emang sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Pekerjaan apa? Pekerjaan menyusui anak seseorang tadi. Oke, lanjut. Wa minha qabilatu Bani Sa'ad. Wa ini wa minha itu artinya diantaranya qabilatu suku Bani Sa'ad. Jadi diantaranya itu adalah Bani Sa'ad. Di antara kabilah-kabilah yang terkenal dengan pekerjaan menyusui anak yaitu Bani Sa'ad. Falamma ja'at al-maradi'u, ketika telah datang al-maradi'u ini artinya ibu-ibu yang pengen menyusui anak-anak seorang ibu susu ya. Ya bakhasna mencari aman yarda'na minal atfal. Jadi ketika falamma ja'at itu kayak datang atau mencari ya. Telah ketika para ibu susu itu pengen mencari anak-anak untuk mereka susui, atfal arado at-tiflu Muhammad, mereka menawarkan Nabi Muhammad untuk mereka susui. Alaihinna fazahadna, tapi mereka itu menolak Nabi Muhammad untuk mereka susui. Alaihinna fazahadna, mereka menolak. Fihi ya, liyatimmahu wa fakrihi, dikarenakan
li itu dikarenakan yatim mahu, karena Nabi Muhammad itu yatim, wa fakrihi, karena Nabi Muhammad itu fakir. Jadi ketika para ibu susu itu pengen mencari anak untuk mereka susui, kemudian mereka ditawarkan Nabi Muhammad, mereka tidak mau karena Nabi Muhammad itu seorang fakir dan seorang anak yatim piatu. Oke, kalimat selanjutnya kita baca wakana. Wakana ini kayak ini ya, fi'il madi juga, artinya ada. Min bainil almarodi Halimatus Sa'diyatu. Nah, jadi telah ada min baini itu artinya di antara ya. Jadi ada di antara al-marodi, ibu-ibu yang menyusui itu, Halimatus Sa'diyah, yang bernama Halimatus Sa'diyah. Fa'radat anhu fi awal al-amri. Jadi fa'radat anhu, pada awalnya Halimatus Sa'diyah juga menolak. Fa'radat anhu fil awal. Jadi Halimatus Sa'diyah juga pada awalnya menolak Nabi Muhammad SAW untuk disusuinya. Kemudian walakin ini artinya tetapi ya. Tetapi Allah Ta'ala ya, fataha qalbaha. Fataha artinya telah membuka, itu fi'il madi ya. Fi'il madi telah membuka qalbaha, hatinya. Jadi Allah Ta'ala telah membuka hatinya, hati daripada Halimatus Sa'diyah. Karena di sini domirnya ha ya, untuk perempuan, ini menunjukkan kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi Allah Ta'ala telah membuka hatinya Halimatus Sa'diyah lil yatim, untuk anak yatim. Ya, ini tertuju kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga wahabbabahu, kemudian untuk mencintainya, mencintai Nabi Muhammad ya. Wahabbabahu, hu-nya ini domir yang menunjuk kepada Nabi Muhammad, ilaiha yang menunjuk kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi wahabbabahu ilaiha. Jadi Halimatus Sa'diyah itu selain digerakkan hatinya untuk mencintai anak yatim, tapi juga digerakkan hatinya untuk mencintai Nabi Muhammad. Ilaihi wa akhwajatuhu litar do'ahu. Wa akhwajatuhu litar do'ahu. Jadi dia kembali kepada Nabi Muhammad, kemudian dia membawa Nabi Muhammad untuk disusuinya. Kemudian kalimat yang ini fakana rodauha li Muhammad. Kemudian Halimatus Sa'diyah itu menyusui Nabi Muhammad. Rodauha artinya menyusui. Dia menyusuinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokatan alaiha. Barokatan artinya semoga diberkati, alaiha kepadanya. Kepadanya itu kepada siapa? Karena ini domirnya ha ya, untuk perempuan, maka ini kembali kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi artinya semoga diberkati kepadanya Halimatus Sa'diyah, wa ala ahliha, dan ala ini kepada ahliha, itu kepada keluarga. Jadi kepada keluarganya. Fazada itu kayak ditingkatkan lagi, ditingkatkan rizquha. Rizquha itu rizkinya, semoga ditingkatkan rizkinya. Wa ammal khairu fihim, dan wa ini dan amal khair itu kebaikan. Amal ini artinya menyebar ya. Amal khairu fihim itu diantaranya. Jadi kayak semoga kebaikan juga menyebar diantaranya. Jadi kalau kita artikan dari fakana itu ketika Halimatus Sa'diyah telah menyusuinya Muhammad SAW, itu kita mendoakannya semoga diberkati Halimatus Sa'diyah alaiha wa ala ahliha beserta keluarga. Fazada rizquha, semoga diperbanyak, ditingkatkan lagi rizkinya. Wa ammul khairu fihim, dan juga kebaikan menyebar diantaranya. Oke, kita masuk ke paragraf selanjutnya pada halaman 31 pada bagian ini ya. Kita mulai dari kata yang pertama, yaitu di sini
dibacanya aqoma. Ini merupakan fi'il madhi ya, yang artinya itu telah tinggal. Nah, siapa yang telah tinggal di kalimat setelahnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah tinggal. Di kalimat selanjutnya fi saharai. Nah, fi saharai ini fi sebagai huruf jar yang artinya di, as-saharai artinya padang pasir. Jadi kalau kita artikan sampai sini, aqama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi saharai. Jadi Nabi Muhammad itu telah tinggal di padang pasir. Kemudian di sini baina Bani Sa'adin. Baina ini merupakan isim ya. Dia artinya itu di antara. Bani Sa'ad juga isim, artinya ya Bani Sa'ad. Jadi Nabi Muhammad itu tinggal di gurun pasir di antara Bani Sa'ad. Arba'i sanawatin, yang ini ya, arba'i sanawatin. Arba'i ini artinya 4, dia termasuk isim, dan juga sanawatin termasuk isim. Arba'i 4, sanawatin artinya tahun. Jadi selama 4 tahun dia tinggal di padang pasir bersama dengan Bani Sa'ad. Kemudian yang ini yatamatta'u, itu fi'il mudhari ya, yang artinya menikmati, kayak sedang menikmati gitu, yang terjadi ya. Kemudian bisofai, yang ini bisofai as-sakharai ya. Jadi artinya itu kalau dari kita gabung, kalau bisofa ini artinya kemurnian, kemudian as-sakharai itu artinya padang pasir. Kalau kita sambung dari sini, jadi Nabi Muhammad itu menikmati ya, tamatta'u bisofai, kemurnian, as-sakharai padang pasir. Jadi Nabi Muhammad itu menikmati kemurnian dari padang pasir di situ. Kemudian selain itu ya, wa ini huruf ya, sebagai penyambung dari kalimat sebelumnya. Wa naqai, naqai ini artinya kebersihan ya, itu termasuk isim. Kemudian jawiha, jawiha ini isim juga, artinya kayak atmosfer ya, atau kayak suasana di situ. Jadi kayak kebersihan suasananya atau atmosfernya yang ada di padang pasir itu. Kemudian wa ini sebagai huruf juga. Kemudian salamatu lughatiha. Salamatu lughatiha. Salamatu ini artinya tuh kayak salam ya, selamat gitu. Kemudian lughatiha. Jadi karena ini konteksnya lughatiha itu artinya bahasa, jadi kita bisa artikan kefasihan bahasanya. Jadi kalau kita artikan dari yatamatta'u sampai lughatiha itu, jadi Nabi Muhammad tuh tinggal di padang pasir bersama Bani Sa'ad. Dia tuh menikmati kemurnian padang pasirnya, kebersihan atmosfernya, dan juga kefasihan bahasanya di situ. Di sini fa ini sebagai huruf ya, huruf yang menyambung kalimat selanjutnya. Kemudian nasya'a ini nasya'a itu kayak fi'il madhi, telah tumbuh ya, artinya itu tumbuh karena dia fi'il madhi, artinya telah tumbuh. Qawiyil al-jasmi. Nah, qawi ini termasuk isim ya, artinya kuat. Jadi al-jismi ini juga termasuk isim, artinya tubuh. Jadi kalau kita artikan fanasya'a qawiyil jasmi, telah tumbuh Nabi Muhammad itu dengan tubuh yang kuat ya, qawiyil jasmi. Nah, selain itu juga di sini artinya ada kalimat fasihul lisan. Jadi selain Nabi Muhammad itu tumbuh dengan tubuh yang kuat, dia juga memiliki fasih ya, lisan yang fasih gitu. Jadi diartikan seperti itu. Baik, kita masuk ke kalimat paragraf yang ini ya. Sampai sini dulu, kita coba. Ini wa ini huruf, fi ini huruf jar ya. Kalau kita artikan sebenarnya biasanya untuk kalimat-kalimat atau kata-kata seperti ini di depan biasanya agak jarang untuk diartikan. Dia biasanya langsung ke sini ya. Ini asna'i. Asna'i ini merupakan isim ya. Artinya itu ketika. Iqomatihi. Iqomatihi itu artinya iqomati ya. Iqomati itu artinya tinggal. Jadi ketika iqomatihi, dia tinggal, ada hi-nya, ada isim domirnya di situ. Ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad tinggal, baina ini isim ya, isim. Baina ini artinya di antara Bani Sa'ad. Jadi ketika Nabi Muhammad tinggal
tinggal di antara Bani Sa'ad. Waqa'at ini fi'il madi ya, telah terjadi artinya itu telah terjadi. Lahu ini artinya kepada Nabi Muhammad dalam konteks kita sekarang ini. Kemudian hadatsahu ini isim yang dimana artinya itu peristiwa terjadilah. Jadi waqa'at itu artinya terjadilah kepadanya, hadatsahu peristiwa, syaqqi as-sadri. Syaqqi ini artinya tuh dia termasuk fi'il madi ya, artinya itu telah terbelah. As-sadru itu isim artinya dada, jadi kayak terbelahnya dada. Jadi kalau kita terjemahkan tuh telah terjadilah peristiwa kepada Nabi Muhammad tentang peristiwa terbelahnya dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ini faqad ya, sama ya, biasanya jarang diartikan, ini biasanya huruf, kedudukannya sebagai huruf. Dan di sini ada kata jaa itu sebagai fi'il madi yang artinya telah terjadi, artinya itu telah datang. Siapa yang telah datang? Kalimat selanjutnya ini malakani ini artinya dua malaikat, dia merupakan mutsanah dari kata malaikah. Kemudian alaihima, ala ini huruf jar, hima ini isim domir, yang dimana hima itu merujuk kepada dua orang atau bentuk mutsanah daripada yang malakani tadi ya. Jadi telah datang kedua malaikat, yang dimana alaihima mereka itu siyabun baidun. Nah, siyabun baidun ini sama-sama isim ya. Siyabun ini artinya pakaian atau baju, baidun artinya putih. Jadi mereka itu datang, dua malaikat itu telah datang dengan menggunakan baju putih. Kemudian fasyaqqa, ini fa ini huruf ya. Kemudian syaqqa ini sama kayak yang tadi ini, artinya terbelah. Di sini dalam konteksnya itu sebagai fi'il madi juga. Fasyaqqa, maka terbelahnya dadanya. Ini bukan terbelah ya, ini merujuk kepada dua malaikat tadi. Mereka tuh kan menggunakan baju putih. Kemudian syaqqa, mereka tuh membelah sodruhu, membelah dadanya, dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada huruf di sini wa ya, wa huruf sebagai penyambung. Istakhroja, kemudian wa istakhroja, artinya itu istakhroja itu artinya mengeluarkan ya, dia termasuk fi'il madi. Kemudian yang mengeluarkannya itu adalah kedua malaikat tadi. Minhu itu darinya ya, artinya itu darinya. Jadi mereka itu mengeluarkan darinya itu dari dada Nabi Muhammad. Alaqatan sauda, alaqatan ini isim artinya gumpalan. Kemudian saudaa itu artinya hitam. Jadi kalau kita artikan tuh gumpalan hitam. Jadi kalau kita lihat dari tadi ya, dari awal telah datanglah dua malaikat yang berbaju putih, kemudian dia membelah dada Nabi Muhammad. Kemudian mereka tuh mengeluarkan dari dada Nabi Muhammad kotoran hitam ya, alaqatan saudaa. Hiya ini kayak adalah merupakan, yang dimana alaqatan sauda ini adalah khotru asyaitani. Khotru itu kotoran juga artinya deh, kayak khotru, kotoran asyaiton, adalah kotoran syaitan. Jadi gumpalan hitam ini merupakan kotorannya syaitan. Jadi malaikat tuh berusaha untuk mengeluarkan itu dari dada Nabi Muhammad. Kemudian fa ini huruf alqiya biha. Nah, alqiya ini artinya membuang, biha ini sebagai isim domir ya. Jadi mereka tuh membuang alaqatun saudai, membuang kotoran itu gitu. Summa ini huruf artinya kemudian. A'ada sodruhu, a'ada ini fi'il madi ya, artinya itu summa, kemudian a'ada artinya itu mengembalikan. Kemudian a'ada mereka mengembalikan, sodruhu dadanya, ila ini huruf jar ya, ila ke makana tempat, alaih ke tempatnya gitu. Jadi kalau kita artikan tuh kemudian ada mengembalikan, jadi kedua malaikat itu mengembalikan sodrohu dadanya, keadaan dadanya itu ila makana alaih ke
tempat atau ke keadaan yang semula. Jadi setelah dibelah, malaikat itu pun mengembalikan keadaan dada Nabi Muhammad ke keadaan semula, ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke paragraf selanjutnya yang ini, ya. Di sini ada kata waqad. Waqad ini huruf, ya. Seperti biasa jarang diterjemahkan. Masuk ke karoma. Karoma ini merupakan fi'il madhi, artinya telah memuliakan Allah. Jadi Allah tuh telah memuliakan. Karoma Allah telah memuliakan rasuluhu. Rasul itu artinya utusan, hu itu nya. Jadi Allah tuh telah memuliakan utusannya atau rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian bi ini sebagai huruf jar. Hazihi isim ya. Bihazihi dengan bihazihil mu'jizati. Al mu'jizah ini isim, artinya mukjizat. Jadi Allah itu telah memuliakan Rasulullah dengan mukjizat ini. Li ini huruf, artinya untuk. Yubashiru itu artinya untuk mempublikasikan atau mengumumkan. Bi ini huruf, nubuwatihi kenabiannya, ya, jadi ini isim, ya. Ini huruf, ini bi-nya huruf, nubuwatihinya ini isim. Jadi kalau kita artikan, Allah itu telah memuliakan utusannya yaitu Nabi Muhammad dengan mukjizat ini untuk mengumumkan kenabiannya. Sampai sini, ya, untuk mengumumkan kenabiannya. Wayalfita ini huruf, kemudian yalfita ini isim fi'il mudhari yang artinya menarik, ya. Menarik. Anzoro ini isim, artinya perhatian, ya. Jadi menarik perhatian annas manusia, menarik perhatian manusia ila ke mustaqbalihi. Mustaqbali ini masa depan, ini isim domir kepadanya, ya, kembali kepadanya gitu. Jadi kalau kita artikan tuh menarik anzoro, menarik perhatian manusia atau orang-orang untuk melihat bagaimana masa depan dari Nabi Muhammad SAW. Wa yuhayyihu, wa ini huruf, yuhayyi ini fi'il mudhari, artinya itu mempersiapkannya gitu. Ada hu yang di sini, maka adanya. Jadi ini fi'il mudhari plus isim dhamir di sini, wa yuhayyihu. Jadi mereka itu mempersiapkannya. Minas soghari, mina ini huruf jar, as-soghri ini isim, artinya kecil. Jadi mina dari kecil, jadi dipersiapkan dari kecil. Nubuwati, li ini huruf, ya, artinya untuk. Nubuwah itu kenabian, untuk kenabiannya. Jadi dari kecil itu sudah dipersiapkan untuk kenabiannya. Wa dan ini huruf, dan ini huruf, ya, wa ini. Kemudian khamala ini fi'il madhi, artinya itu menyampaikan. Dan kemudian arisalah itu, ya, risalah itu. Ini termasuk isim arisalah. Jadi kalau kita artikan dari wayuhayyihu, jadi mereka itu telah mempersiapkan Nabi Muhammad itu dari kecil, ya, untuk kenabiannya dan juga untuk menyampaikan risalah. Baiklah, kita masuk ke paragraf terakhir pada halaman 31. Di sini ada kata ada. Ini merupakan fi'il madhi, artinya telah kembali. Siapa yang telah kembali? Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini isim, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian min huruf jar, Bani Sa'ad isim, artinya Bani Sa'ad. Ila Makkah, ke Mekah. Ila ini artinya ke, ya, dia merupakan huruf jar. Makkah isim. Coba kita terjemahkan sampai situ. Dia artinya itu telah datang atau telah kembali, ya, Nabi Muhammad SAW min dari Bani Sa'ad ila ke Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu telah kembali ke Mekah. Wahwa, wa ini huruf, huwa ini dia, ya, merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini termasuk isim. Kemudian fi ini huruf, khamisati ini isim, artinya 5 minal umuri.
coba kita sampai situ terjemahkan ya. Jadi dari wahwa dan dia, wa ini dan, huwa dia dan dia, fi khomisati minal umuri. Fi ini di khomisati 5 minal umur. Jadi pada umur 5 gitu. Jadi Nabi Muhammad itu telah kembali ke Mekah pada umur 5 tahun minal umur. Khomisah itu 5, minal umur itu umur. Jadi telah kembali pada umur 5 tahun. Wa fi, wa ini huruf, fi ini huruf jar, as-sanati itu isim artinya tahun, as-sadisati itu artinya 6 dan termasuk isim. Jadi ini kalau diartikan pada tahun ke-6 atau pada umur ke-6-nya Nabi, zahaba itu fi'il madiyah, artinya itu telah pergi, ma'a ummuhu, jadi telah pergi, zahaba itu telah pergi. Siapa yang telah pergi itu ya Nabi Muhammad, ma'a ummuhu. Ma'a ini huruf, ummuhu ini isim. Ummuhu itu artinya ibunya. Jadi Nabi Muhammad telah pergi bersama ibunya Aminah. Ya, ini sebagai isim ya, isim alam. Kemudian fi sebagai huruf, fi rihlah. Rihlah ini ya sebagai isim ya, rihlah. Jadi fi dalam rihlah itu perjalanan, dalam perjalanan ila ke Yatsrib. Yatsrib ini isim. Jadi dalam perjalanan ke Yatsrib, liyazuro, li ini untuk yazuro itu mengunjungi ya. Yazuro mengunjungi, ini termasuk isim. Untuk mengunjungi, yazuro mengunjungi, ma'aha akhwalahu. Akhwalahu ini paman ya, pamannya dari Nabi Muhammad. Ini kembali kepada Nabi Muhammad. Cuman di sini ada kata ma'aha ya. Ini maksudnya tuh Nabi Muhammad dan ibunya Aminah itu mengunjungi pergi ke Yatsrib untuk mengunjungi paman-pamannya. Cuman itu dari pihak ibunya. Nah, itu bisa dilihat dari domir ha di sini ya, ma'aha. Nah, itu kembali kepada Aminah. Jadi paman-pamannya itu merupakan paman dari pihak ibunya Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian di sini ada kata wafi asna, ketika ya artinya itu selama waktu itu ya. Tapi saya pikir ini merupakan kalimat yang tidak utuh ya. Saya pikir ada sambungannya lagi, cuman di kitab itu tidak ada. Ya, kita anggap lewat dan kita langsung masuk pada halaman 32. Oke, kita masuk kepada halaman 32 ya, paragraf pertama. Oke, kita lihat kalimat yang ini ya. Kita baca al-adwatu, artinya itu kembali ya, kembali ila Mekah, ila Makkata. Ila ini artinya ke, dia termasuk huruf jar. Makkata isim artinya Mekah, dia telah kembali ke Mekah. Marodat ummuhu, ibunya telah sakit ya. Marodat ini fi'il madi, ummuhu itu ibunya, ibu dari Nabi Muhammad. Kemudian fi toriki, fi ini artinya dari, dia termasuk huruf jar. At-toriki isim jalan. Jadi Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad telah jatuh sakit di tengah jalan. Wa huruf ya, ini artinya dan. Laqiyat wa laqiyat, laqiyat ini artinya bertemu ya, bertemu Rabbaha, Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau kita artikan tuh ibunya itu telah meninggal. Jadi kalau kita artikan ibunya itu telah sakit di tengah jalan dan kemudian dia bertemu dengan Tuhannya ya, itu bahasa halusnya ya, bahwa ibunya Nabi Muhammad telah meninggal. Wadufinats, wa ini dan huruf ya, dufinats ini fi'il madi, artinya itu telah dimakamkan. Bil, ibi ini huruf, al-abwa, al-abwa ini nama tempat ya, jadi telah dimakamkan di nama tempat yang bernama al-abwa. Nah, ini termasuk isim. Kemudian wa ini huruf ya, huwa ini menjelaskan tentang tempat yang dinamakan al-abwa ini. Wa huwa makan, ini isim ya, yang dimana huwa adalah tempat ya, yang dimana abwa itu merupakan tempat. Baina itu isim artinya diantara. Mekah wa dan itu masuk huruf. Al-Madinah ya Madinah, itu termasuk isim. Jadi al-abwa itu merupakan tempat
di antara ya Mekah dan Madinah. Jadi di tengah-tengah situ. Kemudian wa asbaha itu artinya wa asbaha Muhammad yatim. Jadi kalau kita artikan langsung sekaligus tuh kayak Nabi Muhammad itu telah menjadi anak yatim piatu gitu. Jadi tidak ada ayah dan juga tidak ada ibu. Kemudian al-abwina, sehingga, ini artinya sehingga ya, termasuk isim, sehingga fakafallahu jadduhu. Fakafallahu ini artinya merawat ya, dia termasuk fi'il madi ya. Fakafallahu, hunya ini kembali kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu dirawat oleh jadduhu, kakeknya. Jadduhu ini kakek ya, ini kepada Nabi Muhammad kembalinya. Jadi kakeknya Nabi Muhammad merawat Nabi Muhammad setelah dia menjadi anak yatim piatu yang bernama Abdul Muthalib. Ya, ini isim ya, Abdul Muthalib. Kemudian wakhatohu bi'atfihi. Wakhatohu ini wani huruf, khatohu ini isim, artinya itu memberinya, bi'atfihi kasih sayang. Jadi setelah dia merawat Nabi Muhammad, wakhatahu memberinya, bi'atfihi kasih sayang. Jadi memberinya kasih sayang. Wa qarabahu, wa ini dan qarabahu mendekatkan dirinya, mendekatkan diri ya. Wa qarabahu ilaih itu kepadanya. Jadi setelah Nabi Muhammad itu menjadi anak yatim piatu, dia dirawat ya, fakafallahu wa khatahu bi'atfihi, memberinya kasih sayang. Kemudian wa qarabahu ilaih, mendekatkan juga diri kepadanya. Iza kana yamsahu, nah itu artinya yamsahu itu kayak mempersilahkan gitu. Jadi sambil mempersilahkan, iza ini isim, kana ini fi'il mudhari ya. Yamsahu jadi sambil mempersilahkan, yamsahu ini fi'il mudhari, ya kana ini fi'il madi ya. Yamsahu fi'il mudhari, mempersilahkan, lahu ini kepadanya ya, kepadanya itu kepada Nabi Muhammad, bil julusi, bi ini huruf jar, al julusi ini isim, mempersilahkan, yamsahu mempersilahkan kepadanya, bil julusi artinya duduk, untuk duduk gitu ya, ma'ahu bersamanya, ini termasuk isim, ala firashihi. Nah, ala ini artinya di atas, firashihi artinya kasur ya atau ranjang. Ini termasuk isim firashihi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dipersilahkan untuk duduk ya bersama kakeknya di atas ranjang atau di tempat tidur. Wa yaqulu, dan yaqulu ini fi'il mudhari, dan berkata, sambil berkata, da'wu ibni. Nah, ini ya, da'wu ibni. Nah, da'wu ini termasuk daripada fi'il mudhari. Ibni itu isim, artinya anak saya. Jadi kalau kita artikan tuh da'wu, artinya tuh biarkan ya. Da'wu, biarkan. Ibni, anak saya. Jadi biarkan anakku. Fa wallah, fa ini huruf, wallah ini demi Allah ya, demi Allah. Dia termasuk apa sih? Ya, pokoknya demi Allah gitu ya, demi Allah. Inna lahu, inna ini sesungguhnya, lahu dia, lasya'na. Lasya'na itu kalau di sini itu kita artikan sebagai mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi da'wu ibni, biarkan anakku, fa wallah, karena demi Allah sesungguhnya dia memiliki kedudukan yang tinggi. Oke, baik, kita masuk ke paragraf terakhir dari halaman 32 ya, yang ini. Oke, kita masuk kepada kalimat yang pertama. Wa ini artinya huruf ya. Fi ini huruf juga, huruf jar. As-saminah min umurihi, min umurihi. Oke, as-saminah isim, min ini huruf jar, umurihi ini isim ya. Kita artikan ya. Wa fi as-saminah. As-saminah itu artinya itu 8, min itu artinya dari, umurihi umurnya. Jadi ketika umur Nabi Muhammad
itu mencapai 8 tahun. Mata ini fi'il madi. Mata jaddahu Abdul Muthalib. Mata tadi fi'il madi, jaddahu itu isim ya, Abdul Muthalib isim ya, karena dia nama ya, isim alam. Jadi mata artinya telah meninggal, jaddahu kakeknya Abdul Muthalib. Jadi pada usia 8 tahun Nabi Muhammad itu telah ditinggalkan oleh kakeknya karena dia telah meninggal. Fakafallahu, fa ini huruf, kafallahu fi'il madi ya, artinya telah merawatnya. Ammuhu Abu Thalib ya. Ammuhu ini isim, Abu Thalib juga isim ya. Jadi fakafallahu karena dia fi'il madi berarti telah merawatnya pamannya Abu Thalib. Maksudnya tuh ketika kakek Nabi Muhammad itu telah meninggal, kemudian dia dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa kana bihi rahiman. Wa ini huruf, kana ini fi'il madi, bi ini huruf jar, hi isim, rahiman juga isim. Jadi kalau diartikan wa kana bihi itu kayak kepadanya rahiman. Rahiman itu kasih sayang atau bersikap baik gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya Abu Thalib, dia diberikan kasih sayang atau pamannya itu bersikap baik kepada Nabi Muhammad ya, rahiman. Kemudian qadamahu ala abnaihi. Qadama ini fi'il madi ya, qadama fi'il madi, hu ini isim, ala ini huruf jar, abnaihi itu isim ya. Jadi kalau kita artikan qadama ini telah memilih, ada isim di sini. Qadamahu artinya itu telah memilihnya, telah memilih Nabi Muhammad ala di atas abnaihi, anak-anaknya. Jadi Abu Thalib itu telah lebih memilih Nabi Muhammad dibandingkan atau di atas anak-anaknya ya, jadi lebih mengutamakan Nabi Muhammad daripada anak-anaknya. Lama ini huruf ya, artinya itu karena ro'a fihi min thayyibin ya. Jadi lama itu karena huruf ro'a ini fi'il madi, artinya telah melihat, fihi huruf, hi ini isim, min ini huruf, thayyibin nafsi ya, ini juga isim ya, itu isim. Jadi kalau kita artikan lama ini karena ro'a, telah melihat ya. Siapa yang telah melihat? Pamannya ya, Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu telah melihat, fihi itu artinya di dalam dirinya ya. Jadi dia telah melihat di dalam diri Nabi Muhammad min thayyibin nafsi, dari kebaikan jiwanya. Jadi dia telah melihat ke dalam diri Nabi Muhammad bahwa dia itu mempunyai jiwa yang baik gitu. Thayyib itu baik. An-nafsi ini jiwa. Wa ini huruf ya, artinya dan. Wasumu al-khuluqi. Al-khuluqi. Wa ini dan, sumu ini kayak mulia. Al-khuluq itu artinya akhlak ya. Akhlak. Jadi selain dia mempunyai jiwa yang baik, pamannya Abu Thalib juga melihat ke dalam diri Nabi Muhammad, dia juga memiliki sumul khuluq, akhlak yang mulia. Langsung ke kalimat selanjutnya yang ini. Wa ini huruf ya, fi wa. Oke, kita baca dulu. Wa fi saniyati asyarah. Wa fi asaniyah asyarah. Asyarah itu 12. Min huruf jar, min umurihi. Ya, itu isim. Artinya itu min dari umurnya. Jadi asaniyah asyarah itu isim, artinya 12. Min dari umurnya, min umurihi, dari umurnya. Jadi ketika Nabi Muhammad telah berumur 12 tahun ya, hu itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Kharaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, salam. Kharaja ini fi'il madi ya, artinya itu telah keluar atau telah pergi ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu isim. Kemudian ma'a ini isim ya. Ma'a itu artinya bersama. Ammuhu. Ammuhu itu paman ya, dia termasuk isim, pamannya
pamannya. Jadi Nabi Muhammad ketika berumur 12 tahun dia pergi bersama pamannya. Fi tijarati ila Syam. Fi tijarati artinya itu berdagang ya. Jadi Nabi Muhammad bersama pamannya pergi berdagang ila Syam. Ila ini huruf jar, asyam itu isim ya. Pergi ke Syam. Kemudian wa ini huruf, fi juga huruf ya. Wa fi tariqi wa inda qaryatin tud'a. Nah, wa fi at-tariqi itu isim, wa huruf, inda ini fi'il madi, qaryah tud'a itu isim ya. Jadi kalau kita artikan wa fi tariqi itu di jalan, wa inda qaryatin tud'a. Jadi di jalan tuh wa inda bertemu qaryah. Qaryah itu desa. Jadi di jalan Nabi Muhammad bersama pamannya tuh melihat desa Tud'a. Tud'a itu artinya yang bernama ya, yang bernama dalam kurung ini Busro. Busro itu nama desa yang dijumpai oleh Nabi Muhammad bersama pamannya. Ro'a ya, ro'aha di ro'a itu fi'il madi ya. Ha itu baru isim. Jadi ro'a itu telah melihatnya. Ha itu kembali ke Nabi Muhammad tadi, ro'aha telah melihatnya. Rohibun itu isim ya. Rohibun ismuhu Bahiro. Nah itu isim, semuanya isim. Jadi ro'a telah melihat, rohibun artinya itu pendeta, ismuhu artinya namanya Bahiro. Jadi Nabi Muhammad itu ketika datang ke Basrah dia melihat seorang pendeta, ismuhu namanya Bahiro, yang bernama Bahiro. Wa itu huruf karena itu fi'il madi ya. Karena fi'il madi aliman bil injil. Nah, ini isim, aliman bil injil. B-nya huruf jar, injil isim. Jadi wakana aliman itu maksudnya telah berpengetahuan atau telah mengetahui bil injil, tentang Injil atau tentang Alkitab ya. Jadi pendeta yang bernama Bahiro tadi itu memiliki pengetahuan tentang Alkitab atau Injil. Ya, ini Injil. Kemudian arifan bi umuri an-nasraniyati. Nah, arifan ini isim, bi ini huruf ya, umuri. Umuri isim, an-nasraniyati itu isim juga. Nah, jadi arifan tuh kayak mengetahui juga gitu ya, artinya mengetahui, bi umuri tentang masalah-masalah Nasraniyah. Nasraniyah itu Nasrani atau Kristen ya. Jadi selain dia mengetahui tentang Injil, dia juga mengetahui ya, arifan tentang permasalahan bi umuri Kristen, tentang permasalahan Kristen. Oke. Kita masuk ke kalimat yang ini ya, takmal ini. Takmal bahiran Muhammadan wa kallamahu. Takmal ini fil mudhari', bahiran isim, Muhammad isim, wa kallamahu. Kallama ini fil madi ya. Wa ini huruf, hu ini isim baru. Jadi kalau diartikan takmal itu sedang menatap bahiran, jadi bahiran sedang menatap Muhammad. Jadi bahiran menatap Nabi Muhammad, wa kallamahu, dan telah berkata kepadanya. Kalama itu berkata, hu itu kepadanya, telah berkata kepada Nabi Muhammad. Summa itu isim ya. Sa'ala itu fi'il madi, Aba Thalibin qailan. Nah, ini isim ya, Aba Thalibin qailan. Summa itu kemudian, sa'ala telah bertanya. Yang telah bertanya ini Bahiro. Bahiro telah bertanya kepada Aba Thalib, kepada Abu Thalib, qailan. Kemudian dia berkata atau katanya, kata si Bahiro ini, ma haza ghulam minka. Ma ini artinya itu apa ya? Isim, haza isim, al-ghulam isim, min ini huruf, ka itu isim. Ma itu apa, haza itu ini, al-ghulam itu anak laki-laki, minka minka itu bagimu. Jadi apa arti anak ini bagimu itu? Itu yang dikatakan oleh Bahiro ya, si pendeta tadi. Wa ajaba Abu Thalib. Wa ajaba itu artinya menjawab ya, fi'il madi ya. Abu Thalib itu isim, jadi Abu Thalib itu telah menjawab, innahu. Inna ini huruf, hu ini isim ya. Sesungguhnya, inna itu sesungguhnya, hu itu
kembali kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya ia ibni. Ibni ini isim ya, artinya tuh anaknya. Jadi sesungguhnya dia adalah anakku. Jadi kata Abu Thalib ketika ditanya siapa anak ini bagimu, maka Abu Thalib berkata dia adalah anakku. Faqala tu fi'il madi, kemudian dia berkata, Bahiro kemudian dia berkata, ma huwa bibnika. Nah, ma di sini bukan apa ya, tetapi kayak menafikan atau menyanggah dari apa yang dia katakan tadi, artinya bukan. Ma huwa bibnika, ma ini bukan, huwa tu dia, bibnika tu anakmu. Jadi si Bahiro ini berkata dia bukan anakmu. Ya, jadi dia menyangkal apa yang dikatakan oleh Abu Thalib tadi. Wama dan ma yang bagi itu ini ya, isim, artinya itu tidak mungkin ya, ma yang bagi itu artinya tidak mungkin. Wama yang bagi an yakunu ini fi'il mudhari abu hazal ghulam hayyan. Nah, abu ini isim, haza isim, al ghulam hayyan isim. Jadi wama yang bagi tidak mungkin an yakunu abu, ayah, hazal ghulam, dari anak ini tuh hidup, hayyan tuh hidup. Jadi kata si Bahiro ini tidak mungkin anak dari anak ini ayahnya itu masih hidup. Jadi tidak mungkin Muhammad itu memiliki ayah gitu, kata si pendeta ini. Faqala Abu Thalib. Faqala ini fi'il madi ya, telah berkata Abu Thalib. Abu Thalib itu isim, huwa ibnu akhi. Nah, ibnu akhi juga isim. Jadi kalau diartikan telah berkata Abu Thalib, faqala Abu Thalib, huwa itu dia, ibnu itu anak, akhi saudaraku. Jadi Abu Thalib mengatakan dia adalah anak dari saudaraku atau keponakanku. Jadi Abu Thalib itu mengaku kalau dia tuh bukan anak dari Abu Thalib, melainkan keponakannya. Jadi Nabi Muhammad tuh keponakan dari Abu Thalib. Faqala kemudian berkata, siapa yang berkata? Pendeta itu ya, pendeta si Bahiro tadi. Fama fa'ala abuhu. Fama fa'ala itu apa yang telah terjadi gitu. Itu fama ini, ma ini isim ya, artinya itu apa. Fa'ala ini fi'il madi yang telah terjadi, abuhu ayahnya. Jadi apa yang telah terjadi kepada ayahnya. Qala ini Abu Thalib yang berkata, telah berkata Abu Thalib, ini fi'il madi ya, telah berkata, mata wa ummuhu khubla. Mata ini fi'il madi artinya telah meninggal, wa ummuhu isim, khubla itu fi'il madi. Wa ummuhu ini ibunya ya, khubla ini hamil. Jadi mata telah meninggal dan ibunya hamil. Maksudnya tuh ayahnya itu telah meninggal pada saat ibunya Nabi Muhammad itu sedang mengandung dirinya gitu ya. Tadi kan ditanya apa yang terjadi dengan ayahnya oleh si Bahiro tadi kan bertanya, kemudian dijawab seperti itu. Qala telah berkata si Bahiro telah berkata, sodaqat ini fi'il madi ya, maksudnya artinya itu kau benar gitu, kau benar. Fa irji, fa ini huruf, irji ini fi'il amr, jadi kayak menyuruh. Irji itu artinya pulanglah. Bibni akhika ila baladika. Nah, ini isim ya, isim. Ila ini huruf, baladika isim juga. Jadi artinya itu fa irji, maka pulanglah, bibni akhika, bersama keponakanmu, ila baladika, ke negaramu atau ke negara asalmu, ke tempat tinggalmu gitu. Kemudian wa akhzar ini, wa ini huruf, akhzar ini fi'il amr juga, artinya itu berhati-hatilah atau waspadalah, alaihi terhadapnya, minal yahudi. Minal ini huruf, yahudi ini isim. Jadi artinya itu waspadalah terhadap orang-orang Yahudi gitu. Jadi artinya itu seperti itu. Ya baik, demikianlah video qiraah dari saya. Jika ada kesalahan, mohon Bapak, Ibu, teman-teman silahkan dikoreksi dan diperbaiki. Kepada Allah saya mohon ampun. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.